suatu lembaga pelatihan kerja ya, suatu lembaga pelatihan kerja di mana tujuannya adalah untuk mengentas atau memberikan skill kepada para siswa nantinya untuk bisa siap kerja ya, siap di dunia kerja. Itu baik di dunia penerbangan, di dunia perhotelan dan kapal pesiar, di dunia digital marketing ya. Jadi itu nanti ini mengetas mengetas beberapa lulusan, biasanya lulusan kuliah di SMA, SMK untuk bisa mendapatkan skill atau pengetahuan yang cukup sehingga mereka bisa bekerja dengan yang lebih baik dari seperti itu ya. Jadi ada beberapa bidang di sini. Terus selanjutnya ini ada bidang atau lembaga pelatihannya adalah mengenai program studi di Taiwan ya. Program studi Taiwan, salah satu program di Royal Nusantara Academy ini adalah program studi di Taiwan ya. Lanjut Pak Sarul, admin ya. Jadi program studi di Taiwan. Geser presentasinya Pak Sarul, admin ya. Jadi apa saja keuntungan daftar studi di Taiwan melalui Royal Nusantara Academy ini ya. Jadi coba lanjut. Nah, yang pertama ya, nanti ini bisa misalkan Kak, apakah bisa nanti eh, untuk materinya bisa di-share bisa ya, nanti materinya bisa di-share. Tapi tolong ini dipahami ya, dipahami. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, silakan silakan ditanyakan ya, silakan ditanyakan seperti itu. Yang pertama keuntungannya adalah menyediakan layanan kursus bahasa Mandarin online dengan guru yang terverifikasinya. Jadi, Royal Nusantara Academy ini adalah juga menyediakan layanan khusus bahasa Mandarin. Yang kedua, siswa dapat berkonsultasi dan tahu lebih banyak tentang Taiwan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri. Yang ketiga, memiliki kerjasama di beberapa university di Taiwan dengan penawaran beasiswa yang menggiurkan. Yang keempat, studi di Taiwan tanpa biaya mahal. Semua biaya yang dikeluarkan akan dirincikan dengan jelas. Yang kelima, setelah sampainya nanti di Taiwan, maka akan dibimbing dan dijaga dengan baik. Yang keenam, bagi siswa yang memiliki University Idama di Taiwan, maka Royal Academy akan dapat membantu menyelesaikan pendaftarannya. Nah, dari sini ada pertanyaan dari Pak Evan sama Pak Tegar. Sebelum kita lanjutkan, Pak Tegar sama Pak Evan ada pertanyaan? Siap, tidak. Oke, cukup. Lanjut Pak Sarul. Nah, jadi salah satu program di Taiwan itu adalah program 1+4. Ya, program 1+4. Nah, jadi nanti begini, jadi fungsi daripada Pak Evan sama Pak Tegar adalah itu menjelaskan program-program studi di Taiwan ini ke calon-calon customer atau calon-calon yang lulusan SMA atau SMK yang kepingin kerja di atau kuliah di Taiwan. Misalkan ada yang minat, itu segera didaftarkan. Nanti dari sini Pak Tegar sama Pak Evan mendapatkan commission fee. Ya, jadi begitu. Jadi tugasnya nanti konsultan edukasi ini memberikan edukasi kepada calon siswa agar masuk ke kuliah sambil kerja di Taiwan. Kalau sudah gabung, maka Pak Tegar sama Pak Evan akan mendapatkan commission fee. Makanya Pak Tegar sama Pak Evan harus tahu dulu produk knowledge-nya sehingga pada saat menerangkan ke siswa, siswa akan bisa tertarik mengenai program-program kuliah yang ada di Taiwan. Jadi begitu ya Pak Evan ya dasarnya, Pak Evan sama Pak Tegar.
Nah, nanti akan dibuatkan grup tersendiri juga untuk follow up-nya ya, sehingga kita bisa nantinya komunikasi secara intens untuk sama-sama mendapatkan calon siswa untuk bisa kuliah di Taiwan. Ya, salah satunya adalah program 1+4 ya Pak Evan sama Pak Tegar. Lanjut Pak. Nah, apa itu program 1+4? Yaitu program 1+4 itu ada TUCFL. TUCFL seperti TOEFL ya. Seperti TOEFL dalam bahasa ya. TUCFL itu seperti itu dalam bahasa Inggris. Jadi untuk mengukur sertifikatnya A2. Jadi kalau sudah lulus 1, 2, maka bisa ya, sorry, maaf ya, terjadi gangguan sinyal barusan. Maaf ya. Jadi gitu ya Pak Tegar sama Pak Evan. Jadi seperti itu ya. Jadi penjelasan program 1+4 ini adalah 1 tahun dulu belajar bahasa Taiwan dan 4 tahun baru kuliah di Taiwan. Jadi 1+4 itu sudah merupakan belajarnya sudah di Taiwan semuanya. Jadi tidak perlu di Indonesia. Jadi program ini meskipun misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan belum bisa bahasa Taiwan atau bahasa Mandarin, bisa enggak untuk bisa kuliah dan bisa melalui program 1+4 ini. Ya, karena nantinya selama 1 tahun penuh siswa itu akan diajari belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Taiwan sehingga bisa mendapatkan sertifikat A2 dan bisa nantinya sebagai bekal tanpa tes langsung masuk ke S1. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Pak Evan? Silakan kalau ada pertanyaan Pak Evan. Belum Pak. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, salah satu university di Taiwan ya. Nah, selamat bergabung Mas Rizky, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky dari mana Muhammad Rizky? Halo Muhammad Rizky. Ya, Muhammad Rizky dari mana? Jis, Ya? saya dari Ciputat, Oh, dari Pak. Ciputat. Oke, sementara sekarang masih kerja atau kegiatan apa Mas Rizky? Kuliah, Oh, kuliah. Kuliah di mana Mas Rizky? ya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Oh, Win Syarif Hidayatullah. Ya, siap. Win Syarif Hidayatullah. Ya, jadi begini Mas Rizky ya. Jadi saya ulangi bahwa kita di sini adalah mengenalkan ya program 1+4 untuk kuliah di Taiwan. Ya, saya ulangi lagi Mas Evan ya. Maaf, dari Mas Rizky baru masuk. Jadi begini. Jadi nantinya fungsi daripada education consultant ini adalah memberikan edukasi kepada calon siswa
Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah lulusan SMA atau lulusan SMK. Nah, untuk program ini ya. Sehingga mau atau berminat untuk kuliah sambil kerja part-time di Taiwan. Ya. Jadi begitu Mas Rizky. Ya. Jadi saya lanjutkan. Apa itu program 1+4? Program 1+4 itu adalah di mana satunya adalah 1 tahun belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Dan 4-nya adalah 4 tahun kuliah di Taiwan atau 4 tahun kuliah S1 di Taiwan. Jadi seperti itu Mas Rizky. Oh iya, betul. Universitasnya apa saja? Salah satu universitas ya yang mengadopsi program 1+4 ini adalah Fuyin University. Itu salah satu universitas yang ada di Taiwan. Nah, jadi apakah itu program 1+4? Antara lain keuntungannya satu, uang kuliah untuk belajar bahasa Mandarin 1 tahun itu bisa gratis. Nah, itu salah satunya ya. Yang kedua, uang asrama untuk belajar Mandarin 1 tahun 2 semester juga gratis. Nah, yang ketiga uang kuliah untuk S1 di semester 2 juga gratis. Jadi program 1+4 ini adalah program yang sangat menjanjikan untuk calon-calon siswa lulusan SMK atau SMA yang ada di Taiwan nantinya. Ya, selamat pagi dan bergabung Mas Khairul. Muhammad Khairul, Mas Muhammad Khairul dari mana Mas Muhammad Khairul? Pagi Pak, dari Politeknik Mas Sibercerdik Khairul dari Cirebon. mana? Dari Cirebon Pak, Serpong. Cirebon. Oh Cirebon. Oke dari Cirebon. Kegiatannya apa Mas Khairul? Dosen Pak. Dosen Pak ya. Iya. Siap. Dosen mana Pak? Selamat pagi Pak dosen. Iya. Dosen mana Pak Di Khairul? di Politeknik Sibercerdika Internasional Cirebon juga. Siap. Politeknik Pak ya. Ya. Politeknik Cirebon. Ya nanti kita akan eh, komunikasi Pak lebih lanjut Pak. Jadi Baik. saya ulangi Pak Muhammad Khairul, Pak Evan sama Muhammad Rizky. Jadi Royal Nusantara Academy ini Pak sudah bekerja sama dengan ya Kusya Education Center di dalam apa? Di dalam mengirim untuk siswa calon siswa mengenai program kuliah sambil kerja di Taiwan. Ini salah satu. Yang kedua nanti adalah bisa mengirim internship ya untuk D3 atau S1 di mana mahasiswanya minimal semester 3 untuk bisa internship di hotel-hotel di Taiwan. Yang pertama, yang perlu kami jelaskan adalah mengenai program 1+4 yaitu kuliah sambil bekerja di Taiwan. Apa sih program 1+4 ini? Saya ulangi lagi ya bahwa satunya itu artinya 1 tahun belajar khusus bahasa Mandarin. Ya, kenapa kok belajar bahasa Mandarin 1 tahun ya? Karena ini diberikan kepada calon siswa lulusan SMA, SMK yang belum bisa bahasa Mandarin dengan level sertifikat A2. Kalau pertanyaannya kalau bagaimana Pak kalau misalkan siswa itu sudah mendapatkan sertifikat A2 di Indonesia. Nah, kalau sudah mendapatkan sertifikat A2 tidak perlu lagi langsung kuliah selama 4 tahun di Taiwan. Jadi ini khusus bagi calon-calon siswa yang belum bisa bahasa Mandarin di Indonesia. Salah satu program yang menerapkan ini adalah universitinya adalah University Fuyin, dari Fuyin University Taiwan. Apa fasilitas yang ada di Fuyin University selama program 1+4 ini? Yang pertama adalah mereka akan dapat biaya siswa selama 1 tahun di dalam program bahasa Mandarinnya.
Yang kedua, asramanya juga gratis selama 1 tahun. Dan yang ketiga, uang kuliahnya S1 di semester kedua gratis. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, Pak Muhammad Rizky, Pak Muhammad Khairul sama Pak Evan. Lanjut Pak Sarul. Nah, yang kedua selain Fuyin University yang menerapkan program 1+4 ini adalah Daeju University di Taipei. Ya, itu pelakuan beasiswanya adalah uang kuliah belajar Mandarin 1 tahun atau 2 semester gratis. Yang kedua, uang asrama untuk belajar Mandarin 1 semester gratis. Jadi beda-beda Pak. Ya, jadi kalau di Fuyin itu banyak beasiswa yang ditawarkan. Kalau di Daeju University ini hanya 2 saja. Jadi 1 tahun belajar bahasa Mandarinnya gratis, uang asramanya juga hanya 1 semester saja yang gratis. Lebih banyak yang di Fuyin University. Lanjut Pak Sarul. Nah, yang ketiga juga ada yang namanya Kainan University juga menawarkan program 1+4. Ini juga beasiswanya uang kuliah untuk belajar Mandarin 1 tahun atau 2 semester gratis. Nah, ini lebih sedikit lagi ya, lebih banyak yang tadi Fuyin sama yang Daeju tadi University. Kainan ini lebih sedikit. Ya, lanjut. Jadi nggak apa-apa, nanti tinggal milih siswanya, bisa milih ke Kainan University, bisa milih ke Daeju University, atau milih ke Fuyin University di Taiwan. Lanjut, Pak Sarul. Nah, ini program kuliah S1-nya ya. Jadi program kuliah S1-nya lanjut. Nah, ada 2 golongan. Nah, jadi program kuliah S1 ini terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah overseas student, yaitu siswa yang memiliki darah keturunan Chinese yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 tahun. Yang kedua, international student, yaitu siswa yang tidak memiliki residen atau KTP di Taiwan. Apakah keuntungannya? Keuntungannya bagi siswa yang sudah memiliki sertifikat bahasa Mandarin TUCFL Band A2 dapat langsung masuk program S1 tanpa harus belajar bahasa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau misalkan sudah dapat sertifikat A2 tidak usah lagi belajar bahasa Mandarin di Taiwan lagi. Jadi seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua, bagi siswa yang memiliki sertifikat bahasa Inggris dapat langsung masuk program S1 khusus English Touch Department. Jadi begini, di Taiwan itu ada university kelas internasional. Jadi meskipun tidak bisa bahasa Mandarin, tetapi TOEFL-nya atau TOEIC atau IELTS-nya itu bagus, itu bisa memasuki university dengan program internasional. Jadi untuk komunikasinya dalam bahasa Inggris, jadi bukan bahasa Mandarin. Jadi ada beberapa pilihan nantinya, tergantung nanti calon siswa milih yang mana. Kita bisa menjembatani nantinya. Kesempatan mendapatkan beasiswa full setiap semesternya, itu berarti beberapa keuntungan bila kita mengikuti program kuliah S1-nya. Lanjut Pak Sarul. Nah, ini university yang ada di program kuliah S1-nya. Nanti ini materi-materi ini akan Bapak-bapak terima, nanti akan kita kirim by WA ya, by Japri WA, sehingga bisa dipelajari secara bersama. Lanjut. Nah, ini juga salah satu university yang menerapkan program kuliah S1 ya. Beasiswanya 1, gratis uang sekolah 2 semester. Yang kedua, semester 3-8 gratis uang sekolah 100% jika ranking 10% dari depan. Yang ketiga, semester 3-8 gratis uang sekolah, rankingnya 30%. Yang keempat, gratis uang asrama. Jadi begini, di Taiwan itu jadi menghargai sekali pencapaian daripada siswa. Kalau siswanya semakin pintar, semakin banyak beasiswa-beasiswa yang akan didapatkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau
casisnya itu pinter tapi uangnya kurang cukup, jangan khawatir akan mendapatkan beasiswa. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran program kuliah S1 yang bisa ditawarkan S1 di Taiwannya. Lanjut Pak Sarul. Nah, ini program sekolah bahasa Mandarin ya, program sekolah bahasa Mandarin. Lanjut yang ada di Taiwan. Jadi ini yang tadi. Jadi selain program 1+4 di Taiwan juga itu ada yang namanya khusus program bahasa Mandarin ya. Jadi ini khusus untuk mengasah bahasa Mandarin sehingga siswa itu atau siswa lebih lancar dalam berbahasa Mandarinnya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini bahasa Mandarinnya di Kainan University. Itu jadwal kelasnya Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember ya. Jadi berikut yang ada di University Program Bahasa Mandarin di Kainan. Jadi tergantung nanti kalau casisnya kepingin bahasa Mandarin saja bisa kita jembatani. Atau kalau kuliah di beberapa jurusan misalkan komunikasi, manajemen geologi, itu ada juga nantinya teknik elektro juga ada. Jadi seperti itu. Lanjut Pak Sarul. Nah, ini juga Fuyin University juga selain program 1+4 juga ada program untuk khusus bahasa Mandarinya. Lanjut Pak Sarul. Nah, bila nantinya ada casis dari Bapak Ibu yang menginginkan program 1+4 ya, itu tolong ditampung, didaftarkan kepada kita, dan nantinya kalau misalkan ada pendaftaran dan siswa itu membayar biaya administrasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan fee commission ya dari rekomendasi dari Bapak Ibu mengenai siswa tersebut. Jadi fungsinya education consultant adalah memberikan edukasi kepada calon siswa untuk bisa daftar tempat kita. Ya, begitu. Untuk program 1+4 itu sementara untuk begitu, nanti kita akan lanjutkan untuk yang program UJT atau university ya. Ini dulu ada pertanyaan Pak Muhammad Rizky sama Pak Muhammad Khairul mengenai program 1+4 ini. Terima Silakan Pak Muhammad Rizky sama Pak Muhammad Khairul. Ya Pak, terima kasih udah menjelaskan tadi ya program Ya, 1+4-nya. Ini beasiswa yang ditawarkan berarti beasiswa pendidikan ya Pak? iya, betul. Yang ditawarkan adalah beasiswa pendidikan. Tapi ini adalah beasiswa pendidikan melalui agensi, Pak. Jadi memang ada beasiswa pendidikan langsung ya, mengisi di link itu langsung memang. Tapi ini beasiswa melalui agensi yang ada di Taiwan. Jadi kita adalah agensi yang ada untuk membantu siswa-siswa untuk kuliah di Taiwan. Jadi begitu Pak. Jadi bedanya apa? Bedanya nanti kalau misalkan langsung ya itu nanti ada beberapa tes yang ada di situ. Kalau misalkan melalui kita tidak ada tes atau langsung masuk. Cuman beasiswanya separuh Pak. Misalkan satu semester itu bayar 100.000 NTD atau Taiwan dollar, ini hanya mendapatkan 50.000 semester untuk bayarnya gitu loh. Jadi dapat separuh saja seperti itu. Itu Pak Rizky. Kalau boleh tahu lembaganya apa Pak? Nama lembaganya? Kita adalah Royal Nusantara Academy yang kerjasama sama Kusia Education Center yang ada di Medan, Pak. Oh ya. Ya, Baik. Pak Muhammad Khairul ada pertanyaan, Pak? Belum Pak, lanjut aja dulu. Pak Khairul
Jurusannya apa Pak di Politekniknya Pak? Bisnis digital, Pak. Oh, bisnis digital. Bisnis digital. Ya. Politeknik apa Pak? Siber Cerdika Internasional. Cyber. Iya, Siber Cerdika Internasional. Cyber tadi kah? Cerdika. Oh, Terdika ya. Internasional ya. Oke. Kalau benar pertanyaan kita lanjut Pak Sarul. Nah, ini adalah program internship atau program UJT di Taiwan, on the job training di Taiwan. Ya, jadi ada dua program tadi. Yang pertama adalah program kuliah sambil kerja di Taiwan, program 1+4. Yang kedua adalah program internship yang ada di Taiwan. Ini khusus untuk mahasiswa aktif. Silakan lanjut Pak Sarul. Nah, ini adalah program intensif untuk di Taiwan. Jadi program ini adalah mengadopsi untuk mahasiswa-mahasiswa aktif di Indonesia yang ingin atau berminat untuk OJT intensif di Taiwan. Bidangnya apa? Bidangnya bisa di hospitality, civil engineering, electrical engineering, Mandarin literatur, food technology, dan nursing. Nah, jadi ada beberapa banyak yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswa aktif di Indonesia kalau kepingin mengadakan OJT di Taiwan. Jadi ada Taiwan yang bisa membantu untuk melaksanakan UJT atau PKL lah, kasar seperti ini, praktik kerja lapangan di Taiwan. Jadi seperti itu. Silakan lanjut. Nah, apa saja kualifikasinya? Kualifikasinya adalah bahwa mahasiswa itu harus aktif di university ya. Jadi sudah terdaftar dia di university. Yang kedua, usianya antara 18 sampai 21 tahun ya. Yang ketiga, sudah melengkapi paling tidak itu 2 semester, berarti bisa semester 3, bisa semester 4, bisa semester 5, atau bisa semester 6 ya. Kalau D3 semester 3 sama 3 sama 4 boleh. Kalau Politeknik juga boleh semester 3 sama semester 4. Kalau S1 boleh semester 3, 4, 5 ataupun 6. Jadi seperti itu. Yang keempat, memiliki dasar-dasar bahasa Inggris ya. Jadi meskipun tidak bisa bahasa Mandarin, minimal harus punya komunikasi dasar dalam bahasa Inggris. Nah, itu untuk program UJT di Taiwan. Lanjut. Nah, apa saja yang dokumen yang diperlukan? Yang pertama adalah izin daripada orang tua ya, izin daripada orang tua. Yang ketiga mengisi, yang kedua adalah harus ada sertifikat atau bukti bahwa student itu betul-betul aktif atau menjadi siswa atau mahasiswa di sekolah tersebut atau di universitas tersebut. Nah, medical report, jadi MCU atau kesehatannya harus bagus ya. 5 color passport fotos. Nah, mengirimkan 4x6 foto untuk paspor ya.
terus kemudian punya paspor dan visa. Nah, dari visanya nanti itu visa magang kerja ya Bapak Ibu ya, bukan visa kerja tapi visa magang kerja yang merupakan undangan daripada pihak di Taiwan seperti hotel-hotel yang ada di Taiwan. Apa saja benefitnya? Nah, ini benefit program daripada UJT ya. Kalau misalkan mahasiswa aktif ini minat untuk UJT di Taiwan, maka akan menerima allowance ya sekitar 15.000 sampai 20.000 Taiwan dollars ya, sekitar 6,5 juta sampai 7,5 juta per bulannya Bapak Ibu ya. Jadi antara 6,5 juta sampai 7,5 juta. Dan juga mendapatkan akomodasi ya, apa saja akomodasinya? Housing atau rumah. Rumah itu ya bentuk seperti mes ya. Terus meals, makan dan minum, dan juga seragam intensif. Yang ketiga, asuransi kecelakaan, dan setelah UJT selesai akan mendapatkan sertifikat intensif. Jadi seperti ada 3 keuntungan ya. Jadi selain mendapatkan income juga mendapatkan sertifikat. Jadi makan, minum, tempat tinggal gratis Bapak Ibu ya. Jadi bisa nabung sebetulnya di Taiwan. Nah, seperti itu ya. Lanjut Pak Sarul. Ini proses daripada internsnya apa saja. Nah, ini. Jadi siswa-siswa yang ingin apply program harus mengirimkan CV ya atau resume daripada siswa tersebut ya. Yang kedua, setelah mengirimkan CV maka akan filter sama si pihak Taiwan, maka akan ada online interview dengan Taiwannya dari pihak Taiwan, misalkan ada dalam industri pabrik ataupun di perhotelan. Jadi usernya akan menginterview si student itu atau si mahasiswa tersebut. Setelah lulus, maka mahasiswa itu diharapkan untuk medical check up ya, medical check up. Nah, jadi setelah selesai medical check up-nya ini dan dinyatakan sehat hasilnya, maka dilanjutkan untuk proses pembuatan paspor ya. Setelah paspor selesai, prosesnya adalah untuk pembuatan visa. Ya, seperti itu flow-nya ya. Dari mulai mahasiswa itu mendaftar, terus interview, medical check up, pembuatan paspor, dan kemudian untuk pengeluaran visanya untuk bisa berangkat atau OJT di Taiwan. Lanjut. Lanjut Pak Sarul. Nah, untuk administrasinya berapa? Jadi untuk administrasinya adalah jadi mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos interview itu harus membayar administrasi sebesar 20 juta rupiah. Untuk apa saja 20 juta rupiah itu adalah untuk processing dokumen di Taiwan. Yang kedua untuk pengurusan paspor, visa, dan penerbangan 1 kali ke Taiwan. Jadi one way. Tadi kalau pulangnya ditanggung masing-masing mahasiswanya. Jadi begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, partner kampus kami di Taiwan adalah beberapa. Ini adalah di Samarinda ya, di Samarinda ada, di Politeknik Negeri Bali ada. Jadi Pak siapa tadi? Pak Muhammad Khairul ya, sudah keluarin tadi. Ini politeknik yang pernah ya kerjasama dengan kita adalah Politeknik Samarinda, Politeknik di Lombok, dan Politeknik Bali yang ada di Denpasar yang sudah bisa kerjasama. Nah, ini beberapa sampel visa-visa yang telah berangkat ke Taiwan UJT-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian mengenai program UJT ini? Pak Muhammad Rizky, Pak Evan?
Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, siap. Nanti Mantap. ya, nanti mungkin Pak Sarul tolong nanti dipisah untuk Pak Evan, Pak Tegar, Pak Muhammad Rizky sama Pak Muhammad Khairul dipisahkan dalam satu grup untuk follow up lebih lanjut mengenai nanti dikirimkan materi ini akan dikirimkan mengenai produk knowledge yang lain nantinya. Ada yang staf bandara, ada cruise line and hotel school, ada internet digital marketing. Jadi begitu ya Pak Evan sama Pak Rizky, selain program-program ini nantinya kita ada program yang namanya program pelatihan singkat staf bandara, program pelatihan singkat digital marketing, program pelatihan singkat pengembangan SDM, program pelatihan singkat perhotelan dan kapal pesiar, dan pelatihan-pelatihan bahasa Jepang, Mandarin, dan Inggris. Nah, itu nantinya Pak Muhammad Rizky, Pak Evan, atau bapak-bapak yang lainnya bisa melakukan ini dari rumah, bisa asal punya HP Android dan internet. Ya, cara follow up-nya di follow up. Jadi kalau Pak Evan sama Pak Muhammad Rizky punya basis, tolong kabari kami, nanti kami bantu untuk proses follow up-nya. Nah, setelah nantinya bisa closing, maka nanti akan bisa mendapatkan fee commission. Jadi seperti itu Pak Muhammad Rizky sama Pak Evan. Dan kalau misalkan Pak Muhammad Rizky sama Pak Evan, Pak, bagaimana kalau mengadakan kopdar? Boleh, nanti bisa diadakan kopdar. Kapan kita janjian, kapan nanti kopdarnya di tempat kita. Kita ada di Jalan Haji Nawawi 5, Jakarta Selatan. Ya, dari seberangnya ITC Fatmawati. Bisa kita kopdar, kita tentukan tanggalnya atau harinya sehingga kita bisa tatap muka dan bisa lebih jelas mengenai program-program daripada Royal Nusantara Academy ini. Begitu Pak Muhammad Rizky sama Pak Evan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, terima kasih Pak Muhammad Rizky, Pak Evan, dan rekan-rekan sekalian, Pak Sarul dan tim untuk mensupport acara ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.